Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di bait suci Tuhan maupun saudara-saudara yang beribadah di rumah masing-masing. Kita angkat pujian kita mulai kebaktian kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 187 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemeliharaan pada waktu penderitaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kembali kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 217 ayat 1. Hukum Taurat bagi kita pada minggu 13 setelah Trinitatis pada minggu ini tertulis dalam Yosua 1 ayat 8 sampai 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah ini siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah isi Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan hati untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 211 ayat 1. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel kita pada minggu hari ini tertulis dalam Yakobus 2 ayat 15 sampai 13. Kita membacanya secara responsoria. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya di dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi kamu telah menggunakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Ayat 13 kita baca secara bersama-sama. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 127 ayat 1. Jalan
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita menyimak warta jemaat pada hari ini, Minggu ke-14 setelah Trinitatis, 5 September 2021. Topik Minggu, Pirma Todim, Unang Ho Tahutan. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Warta umum, anak lahir. Pada Kamis 25 Agustus 2021, telah lahir seorang putri bagi keluarga Febri Hutapea Elisa Aproisita Boru Tampobolon dari Jalan Siak 2 Gang Wonosari, Sektor Padang Bulan 1. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Berita nikah, berita kedua. Akan menerima berkat nikah Saud Sihar Panaili Situmorang, putra Bapak MP Situmorang almarhum, Ibu B. Boru Lumban Tobing almarhum, alamat Jalan Sidomulyo, Sektor Padang Bulan 2, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru dengan Rosliana Boru Sinambela, putri Bapak K. Sinambela almarhum, Ibu R. Boru Arwan almarhum. Alamat Jalan Sumbersari, Jemaat HKBP Sumbersari, Resort Sumbersari. Pemberkatan Senin 6 September 2021 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Jemaat meninggal pada hari Senin 30 Agustus 2021 telah meninggal dunia Bapak Dr. Andes Marulop Simanjuntak, umur 73 tahun, suami dari Ibu Sarmauli Boru Tambunan dari Jalan Cempedak, Gang Cempedak 2, nomor 38, Sektor Wonerjo. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang berduka. Sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan dari keluarga NN, Sektor Wonerjo, sebanyak 3 buah cek suhu dan dispenser hand sanitizer. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Suara Koinonia, pelayanan. Pelayanan untuk minggu hari ini 5 September 2021, Pendeta Bakti J. Situmorang MTH melayani di GKP Air Kulim pada pukul 10.00 WIB. Pendeta Rita H. Simanjuntak STH melayani di HKBP Pandau Permai pada pukul 10.00 WIB. Penghiburan, minggu hari ini 5 September 2021, pukul 13.00 WIB diadakan penghiburan bagi keluarga. 1. Opu Gilbert Tobing almarhum Boru Simanguncong almarhum dari Jalan Flora, Sektor Labu Baru, yang akan dipimpin oleh Diakones Ruslina Hutapea. Yang kedua, keluarga Nyonya Dr. Andus M. Simanjuntak Boru Tambunan, Jalan Cempedak, Gang Cempedak 2, nomor 38, Sektor Wonerjo.
yang dipimpin oleh Pendeta Ratna Pardede STH. Diharapkan kehadiran jemaat sektor Labu Baru dan Wonorejo untuk mengikuti acara penghiburan tersebut. PHD INA HKBP Pekanbaru. Senin 7 September 2021 akan diadakan PHD INA, Selasa 7 September 2021 diadakan PHD INA HKBP Pekanbaru di gereja, masuk pukul 15 WIB. Diharapkan kehadiran Inah Huria untuk dapat mengikuti PHD tersebut. Suara diakonnya, ulang tahun. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 5 sampai dengan 11 September 2021, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 128 ayat 5. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Yang kedua, dari seksi pendidikan, dana prestasi. Penyerahan bantuan pendidikan dan hadiah dana prestasi pada hari Sabtu 11 September 2021 jam 14 WIB bertempat di gereja. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun agar diberikan Tuhan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Mengenai warta keuangan dan yang lain dapat kita baca pada warta jemaat stensilan yang telah tersedia. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita angkat pujian kita bernyanyi dari buku HKBP 2014 ayat 1 dan 2. Dalam
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang beribadah saat ini di gereja, juga keluarga yang beribadah di rumah atau di mana saja. Marilah dengan sukacita kita menerima khotbah yang ditetapkan oleh gereja kita minggu ke-13 setelah Trinitatis hari ini, yaitu dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai ayat 10. Saya akan membacanya, kita ikuti di dalam hati yang teduh. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Shalom. Horas. Kita bersukacita bahwa kembali kita dapat beribadah di gereja ini setelah kita menjalani PPKM, dan mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi perpanjangan PPKM ya. Karena PPKM ini memang agak melelahkan juga, tapi harus kita turuti. PPKM, pandai-pandai kalian mutar-mutar. Ya, yang luar biasa ya. Atau pojok pikiran, keuangan merosot. Memang. Tetapi ada satu lagi, pengharapan pada Kristus menyelamatkan. Amin. Dan dalam suasana yang masih harus kita menjaga jarak, menjaga kesehatan kita, sekalipun kita mendapatkan informasi bahwa jumlah yang terpapar sudah menurun drastis dan urutan Riau juga sudah urutan yang jauh begitu, tapi jangan kita lengah. Harus tetap kita dengan disiplin, dengan teratur, menjaga kesehatan kita masing-masing, menjaga imun kita, ya tetap berdoa, dan tetap kita harus menunjukkan bahwa kita ikut mendukung pemerintah kita dalam usaha-usaha vaksinasi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan seluruh jemaat HKBP Pekanbaru khususnya sudah mendapatkan vaksin ya, bagi yang sudah layak menerima vaksin. Nah, tema kita minggu hari ini sangat tepat sekali. Dikatakan, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Dalam bahasa Batak, pirmatodim unang kota hutan. Bahasa Batak itu yang paling dalam. Pirmatodim. Itu satu tradisi orang Batak dengan menggunakan beras
Jauh sebelum kekristenan ada, bahwa orang Batak sudah mengenal doa permohonan, memberangkatkan, memasuki situasi yang baru, bahkan doa permohonan keselamatan dari mara bahaya. Jadi kekristenan belum sampai ke tengah-tengah orang Batak, tetapi orang Batak sudah tahu bagaimana memberangkatkan seseorang itu memasuki situasi yang baru, baik itu studi, baik itu merantau, baik itu memasuki rumah, dan juga satu dua permohonan untuk lepas dari mara bahaya melalui sepermaraan dengan memberikan boras pirma todim, diletakkanlah itu di kepala kita oleh hula-hula kita atau oleh orang yang lebih tua dari kita. Sekalipun ada orang mengatakan, ya pantaslah orang Batak ini banyak ya dikenal dengan orang yang keras kepala katanya kan. Karena diberikan beras di kepala, lalu diterjemahkan pirmatodim itu dengan keraskanlah kepalamu katanya. Bukan itu, tetapi itu adalah satu doa agar kita kuat, jiwa kita kuat, roh kita kuat, dengan harapan siapapun yang diberikan boras pir tadi, sipir nitodii, dia mendapatkan keselamatan berkat. Sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, karena kita sudah diberangkatkan dan didoakan. Dan itulah makna daripada sipir nitodi, pirma todim. Makanya orang Batak itu tidak takut di kemana-mana. Kita lihat orang Batak di mana saja ada. Merantau, sekalipun dia hanya dibekali dengan sipir nitodi tadi. Sekalipun dia hanya diberangkatkan dengan doa saja, tidak ada bekal uang yang banyak, datang merantau ke Riau ini, manobang dia ke hutan, sampai ke ujung dunia ini. Karena apa? Karena orang Batak sudah mengenal bahwa ada satu tradisi yang indah, yang sekarang memang sudah berkurang. Mari kita mulai itu, mungkin anak-anak yang mau ujian, coba dulu buat itu ya kan. Sekarang mendoakan anak-anak ujian pun sudah jarang orang tua. Yang berulang tahun pun, padahal dulu orang-orang tua berulang tahun itu Pinomak memberikan satu deke, ya kan, kepada anaknya, ada usia yang baru. Tapi sekarang sudah berkurang itu. Mari kita galakkan ini satu tradisi yang positif dan yang baik. Nah sekarang melalui firman Tuhan, dalam minggu kita hari ini, di tengah-tengah kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, di tengah-tengah banyak kita cemas dan khawatir, maka Tuhan memberikan kepada kita pirmatodim. Mulai dana nama satu, nama godang, nama tua, dan sudah gogo, pirmatodim katanya. Dan ini menggambarkan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang merancangkan hal yang baik kepada umatnya dengan memberikan semangat. Maka kita juga harus saling menyemangati. Jangan ada di antara kita saling menjatuhkan. Situasi pandemi COVID-19 ini stoplah saling menghujat, saling melemahkan satu dengan yang lain. Tetapi justru kita harus saling menyemangati. Karena Tuhan kita juga memberikan semangat kepada kita. Pirmatodim. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang hadir pada saat ini. Nah konteks khotbah kita hari ini adalah proto Yesaya. Orang Israel belum masuk ke pembuangan. Tapi ini adalah masa Raja Hizkia. Raja Hizkia itu anak dari Raja Ahaz. Raja Ahaz ini adalah raja yang melakukan yang jahat di mata Tuhan. Masa pemerintahannya sangat tinggi sinkritisme. Sinkritisme itu adalah perpaduan antara penyembahan berhala dengan menyembah Tuhan. Di modernisasi ini pun masih banyak yang melakukan itu. Dia datang ke gereja, dia berdoa, dia beribadah, tetapi di satu sisi dia juga percaya kekuatan-kekuatan dunia. Nah itu yang terjadi di masa pemerintahan Ahaz, dan itu yang didapatkan oleh Raja Hizkia.
Tetapi yang luar biasa, Raja Hizkia tidak meniru ayahnya Raja Ahaz. Justru dia sangat bijaksana dan takut kepada Tuhan. Sekalipun Sanherib Raja Asyur, bangsa yang sangat besar itu, terus-menerus mengepung Yerusalem dan ingin menjatuhkan Israel. Mereka melakukan pengepungan berulang kali bertahun-tahun. Apalagi Raja Hizkia mengatakan bahwa kami tidak akan pernah tunduk kepada Asyur, kepada Sanherib. Ini yang membuat Raja Asyur menjadi tersinggung dan mengancam umat Israel termasuk Raja Hizkia. Dan itu membuat umat Israel menjadi khawatir dan takut. Sewaktu Israel dan Yerusalem akan jatuh karena ancaman bangsa yang besar tadi. Tapi Hizkia justru dia dengan semangat memperbaharui situasi Israel dari sinkritisme menjadi semakin taat beribadah kepada Tuhan. Bahkan dia melakukan terobosan baru. Dia membangun terowongan Siloam. Nanti coba kita baca di 2 Raja-Raja 20. Dia membangun terowongan yaitu berisi perbekalan termasuk air yang bersih. Agar kalau nanti bangsa Asyur datang memerangi Israel, mereka sudah punya bekal. Mereka tidak akan lagi mengalami krisis. Dia sangat menyemangati bangsanya. Dan juga di tengah-tengah seperti itu, datanglah Yesaya memberikan nubuatan penghiburan dan penguatan. Sekaligus mau mempersiapkan mental dan iman orang Israel untuk menghadapi hal yang pahit sekalipun, yaitu dengan mengatakan firman kita hari ini. Apa yang mau kita bawa, yang kita renungkan dari teks kita hari ini sesuai dengan latar belakang tadi. Renungan kita dari khotbah kita ini adalah, mari kita lihat di layar. Jangan takut, kuat dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, tetapi semangat dan beranilah. Semangat dan beranilah. Ya, orang-orang Kristen tidak mengenal berbierhu, tetapi bersemangat. Dan itu beberapa kali disampaikan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Dalam Yesaya 40 dikatakan dalam ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada orang yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesus pun mengatakan kepada kita supaya kita jangan takut. Bersemangatlah. Kondisi boleh sulit tetapi kita harus tetap bersemangat. Kenapa? Sebab Tuhan akan datang menyelamatkan. Itu yang pertama. Sebab Tuhan akan datang menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Masih percayakah kita bahwa kita akan selamat dari pandemi COVID-19 ini? Sudah banyak orang yang tidak percaya lagi. Sudah berputus asa. Sudah kehilangan harapan. Nah, hari ini kita dikembalikan. Kenapa kita harus bersemangat dan juga berani menghadapi hidup ini? Karena Tuhan akan datang menyelamatkan. Yang kedua, Tuhan akan datang menyehatkan semua manusia. Itu dari teks kita tadi. Orang yang lumpuh akan dapat berjalan. Orang yang buta akan dapat melihat. Dan itu bisa kita lihat dengan kedatangan Yesus yang melakukan mukjizat-mukjizatnya. Dan mukjizat itu masih nyata hingga sekarang. Kondisi kita sekarang sakit semua. Tetapi Tuhan datang memberi kesehatan kepada kita. Yang ketiga, Tuhan datang untuk memberi kesehatan alam, menyehatkan alam kita ini demi kehidupan manusia. Gurun pasir tadi katanya justru menjadi sumber air. Sungai-sungai yang gersang itu justru bisa mengaliri air. Dan banyak lagi hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan kita
Jadi kita disehatkan secara fisik, psikis, secara kejiwaan kita, tetapi Tuhan juga menyehatkan alam kita ini. Memang kita sangat sedih kalau melihat situasi. Entah kenapa kalau kita pulang ke Bonapaso gitu ya. Di kampung kami itu ada sungai, tapi ternyata kami mendengar bahwa sungai itu nggak ada lagi. Sudah banyak sungai yang kering, tapi pohon ditebang gitu ya. Nah ini satu pengharapan dibawa oleh Tuhan kita, bahwa bukan hanya manusia yang mengalami pembaharuan, pemulihan. Tuhan tidak hanya menyehatkan kita manusia, tapi menyehatkan alam demi kehidupan manusia. Kemudian Tuhan juga menyediakan bagi manusia jalan kudus menuju Sion. Jalan kehidupan di bumi dan di sorga, yaitu di dalam Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali aku. Ini ayat kita ini juga adalah muaranya atau tujuannya akhirnya adalah di dalam Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Sekalipun dunia ini menawarkan banyak jalan, banyak cara, tetapi itu tidak memberikan kepada kita hidup sejahtera, kehidupan kekal selain daripada jalan di dalam Yesus Kristus. Dan kemudian Tuhan akan memberikan sukacita bagi kita dan menjauhkan kita dari kedukaan dan keluh kesah. Inilah yang membuat kita harus bersemangat, jemaat yang dikasihi Tuhan, termasuk yang di rumah. Inilah yang membuat kita memiliki keberanian melanjutkan hidup. Hidup harus terus berlanjut. Omana papos rohat tapapir hotodita, bahwa Tuhan segera datang menyelamatkan kita. Bahwa Tuhan akan memberi kesehatan kepada kita, menyehatkan kita, menyehatkan alam yang sudah rusak ini, menunjukkan jalan yang kudus di dalam Yesus, dan menjauhkan kita dari kedukaan dan keluh kesah. Siapa rupanya yang tidak menginginkan itu? Kita semua sekarang haus dengan hal-hal itu. Kita merindukan hidup yang aman dan kita kembali bisa bersekutu dengan yang lain. Melalui teks khotbah hari ini kita diberi pengharapan. Yang lemah dikuatkan, yang letih kembali kita disemangati. Boido roaka baru kilonia lagi, mari ayo bersemangat lagi. Bersemangat di dalam kasih Tuhan. Dan ini menjadi satu pengharapan dan penghiburan bagi kita yang kehilangan orang yang kita kasihi. Mungkin banyak yang kehilangan pekerjaan karena situasi ini. Dan juga hal-hal yang pahit yang kita alami. Ini bukan janji muluk-muluk dari Tuhan. Dan ternyata memang dalam pasal 37, Serubabel itu, Asyur itu hancur. Maka pembalasan itu adalah di tangan Tuhan. Sikap orang beriman adalah semangat dan berani, itu aja. Kalau kita sudah bersemangat, maka kita akan mampu menghadapi apapun. Sekarang banyak sekali yang tawar hati. Dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan, kalau kamu tawar hati, kecillah kekuatanmu. Jangan kamu tawar hati, katanya. Jangan kamu menjadi lemah oleh karena seberat apapun tantangan yang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan ini memberikan satu pengharapan kepada kita. Kuatkanlah hatimu. Di dalam Yesus kita mampu menghadapi hidup sesulit apapun, sebesar apapun tantangan. Karena Dia segera datang untuk mengangkat kita dan untuk memberikan penghiburan, memulihkan hidup kita. Semangat, Tuhan memberkati kita semuanya. Unang begale-gale hitati, alai semangat mahita, mengikuti peribadatan, mulunungan di pamasa, permingguan sonon, itu kita syukuri. Karena memang kita sangat rindu untuk datang beribadah, bagaimanapun beda ya. Kita beribadah di sini, beribadah di rumah, begitu. Tetapi semangat kita jangan kebablasan. Karena kita mendengar sudah berkurang lalu kita menjadi lengah. Tidak. Mari semangatnya itu harus tetap dalam rangka menunjukkan iman kita.
yang taat kepada Tuhan. Dan kita akan mendapatkan pemulihan, pembaharuan di dalam hidup kita karena kita sudah diberikan Birma Todim. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu Tuhan yang menyapa kami hari ini, menguatkan kami supaya kami bersemangat dan berani menghadapi tantangan hidup. Menjauhkan kami dari keputusasaan, saling menjatuhkan, saling menyalahkan. Tapi situasi yang kami jalani hari ini menjadikan kami semakin bijaksana, semakin kuat karena Tuhan bersama dengan kami. Kami imani, kami amini Tuhan. Janji pemulihan-Mu itu bukanlah kata-kata yang sia-sia. Kalau firman ini sampai di tengah-tengah masa Yesaya, masa Israel, maka kuasa-Mu, mukjizat-Mu juga bisa kami rasakan saat ini, hari ini, dan untuk hari-hari yang akan datang. Oleh karena itu kami akan melanjutkan hidup kami bersama-Mu Tuhan. Kami tidak perlu takut dan cemas, tapi kami harus bersemangat. Berkatilah semuanya jemaat-Mu dimanapun mereka berada dalam semua pergumulan. Kami bersyukur bahwa kami sudah kembali dapat beribadah di gereja ini. Dan kiranya kami dapat melanjutkan kehidupan kami dengan baik ke depannya. Dan semakin baik keadaan kami, kondisi kami di negara kami, di kota kami ini Tuhan. Untuk yang sakit tetap berharap kesembuhan dari Tuhan. Yang masih terpapar Tuhan kuatkan mereka. Yang berduka Tuhan hiburkan. Dalam semua kerinduan dan pengharapan kami hanya mengandalkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B dan persembahan yang kedua.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom bagi kita semuanya, selamat hari Minggu.